Mulai hari ini, pemerintah memangkas waktu karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi hanya 3 hari saja bagi penerima vaksin booster atau dosis ketiga. Namun pembatasan pintu masuk penumpang internasional kini dibatasi. Pemangkasan waktu karantina menjadi 3 hari serta pembatasan pintu masuk penumpang internasional diatur dalam Instruksi Mendagri nomor 13 tahun 2022 yang baru terbit pada tanggal 28 Februari kemarin. Pintu masuk penumpang internasional lewat jalur udara hanya boleh melalui 7 bandara diantaranya Soekarno-Hatta, Banten, Bandara Juanda, Jawa Timur, dan Bandara Ngurah Rai, Bali. Masa karantina dipangkas karena pemerintah beralasan kasus harian per populasi Indonesia sebenarnya relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara yang sudah tidak lagi memberlakukan karantina meski angka kematian masih tinggi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dipo, mulai hari ini para pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga hanya dikarantina selama 3 hari. Lalu saat kedatangan apa saja prosedur yang berbeda? Ya, hal ini sudah kami konfirmasi, Juno dan juga saudara, kepada Satgas yang bertugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Secara umum tidak ada perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Ada sejumlah tahapan yang kemudian harus diikuti oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Seperti misalnya adalah mulai dari pemeriksaan e-hack, kemudian juga nanti akan ada pemberian barcode untuk kemudian para pelaku perjalanan luar negeri ini dapat melewati checkpoint selanjutnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KKP ataupun kantor kesehatan pelabuhan, di mana nanti KKP akan memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan para pelaku perjalanan luar negeri. Salah satunya adalah vaksin. Artinya adalah bahwa nanti jika pelaku perjalanan luar negeri ini sudah dikonfirmasi mendapatkan vaksin dosis lengkap ataupun vaksin booster, artinya mereka akan direkomendasikan oleh petugas untuk kemudian melakukan karantina selama 3 hari saja sesuai dengan aturan pemerintah. Tahapan-tahapan selanjutnya tidak ada yang jauh berbeda, seperti misalnya akan dilakukan PCR test, kemudian juga pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas imigrasi, termasuk juga nantinya PPLN ataupun pelaku perjalanan luar negeri akan diarahkan oleh para petugas pada akhirnya apakah akan menuju hotel ataupun wisma sesuai dengan instruksi dari para petugas. Dasar dari pemberlakuan ataupun pemangkasan masa karantina menjadi 3 hari bagi para pelaku perjalanan luar negeri seperti yang kemudian sebelumnya sudah disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, adalah dengan mengacu pada masukan dari para pakar, termasuk juga dengan melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang nampaknya sudah cukup baik, termasuk juga jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Terkait dengan pemangkasan tidak hanya ini, Juno dan juga saudara, karena pada tanggal 14 Maret 2022 nanti pemerintah juga akan melakukan uji coba di Bali bahkan tanpa perlu karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui Bali begitu. Alasannya cukup sederhana kenapa Bali ini dipilih menjadi tempat uji coba, karena Bali merupakan provinsi yang kemudian sudah mendapatkan ataupun melakukan vaksinasi dosis lengkap dengan persentase yang cukup tinggi di wilayah Indonesia. Lantas apa saja persyaratannya, Juno dan juga saudara? Yang pertama adalah pelaku perjalanan luar negeri harus menunjukkan bukti pembayaran pemesanan hotel minimal 4 hari atau bukti domisili di Bali bagi warga negara Indonesia. Kemudian juga para pelaku perjalanan luar negeri seperti yang tadi kami sebutkan tentu harus divaksin dosis lengkap ataupun booster, dan juga pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan entry PCR test dan juga melakukan PCR test di hari ketiga. Jika hasilnya negatif tentu mereka akan dapat beraktivitas seperti biasa di tempat umum begitu. Karena hal ini juga berpengaruh kepada event-event internasional yang kemudian akan dilakukan di Indonesia. Nanti akan ada kebijakan lainnya, yakni para peserta event internasional akan diwajibkan mengikuti ataupun menjalankan tes antigen setiap harinya pada saat beraktivitas. Selain itu, pemerintah juga akan mencabut kewajiban bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sebelumnya harus memiliki sponsor penjamin untuk masuk ke Indonesia dan mendapatkan e-visa. Kemudian penjemputan ini juga diharapkan dapat mempermudah para wisatawan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Selain ada pemangkasan waktu karantina menjadi 3 hari, termasuk juga uji coba tanpa karantina di Bali pada 14 Maret 2022, bahkan jika keseluruhan ini berjalan dengan lancar,
Luhut Binsar Panjaitan, Koordinator PPKM Jawa Bali, tidak menutup kemungkinan pada tanggal 1 April 2022 akan dilakukan di seluruh Indonesia. Bagi para pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu melakukan karantina saat memasuki wilayah Indonesia. Menarik memang pembahasan ini tentu akan ada sejumlah masukan dari pakar-pakar lainnya, termasuk juga ada tanggapan dari sejumlah masyarakat, tetapi yang paling penting adalah kita berharap bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik dan tentu juga akan adanya pemulihan ekonomi setelah pemerintah mengeluarkan aturan ini. Juno. Baik, kita harapkan penurunan kasus terus terjadi dan pelaku perjalanan juga akan mematuhi setiap vaksin ataupun batasan vaksin yang harus melakukan dosis ketiga. Terima kasih rekan Dipo Nur Bahagia dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.